Selamat pagi saudara, selamat berjumpa kembali dalam pelajaran Alkitab mingguan bersama Suara di Bukit. Saya berharap keadaan saudara dan keluarga baik, penuh dengan damai sejahtera Allah kita, Yesus Kristus. Saudara seiman, untuk dapat tersenyum dan bersyukur pada saat kita mengalami percobaan dalam hidup bukanlah hal yang mudah. Ada kecenderungan untuk menggerutu dan bertanya pada diri sendiri atau pada Tuhan, kenapa hal ini terjadi pada hidup kita? Namun firman Tuhan memerintahkan untuk terus bersukacita dalam masa percobaan atau dalam segala keadaan. Apakah kita dapat melakukannya, saudaraku? Kali ini kita akan belajar dari bacaan Yakobus pasal 1 ayat 1-8 tentang sikap kita pada masa-masa percobaan. Kalau saudara memegang Alkitab, mari kita baca bersama. Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus kepada kedua belas suku di perantauan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai percobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati, dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Saudaraku, dalam surat ini Yakobus menuliskan kepada 12 suku bangsa Yahudi yang tersebar di beberapa lokasi di luar tanah Palestina. Dalam sejarahnya, bangsa Yahudi telah mengalami banyak hal seperti penganiayaan dan perbudakan. Yakobus menuliskan surat ini untuk menguatkan mereka yang terutama telah mengalami penganiayaan. Setelah memperkenalkan dirinya sebagai hamba Allah, ia tuliskan dengan kalimat, "Anggaplah suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai percobaan." Saudara, tentu saja hal ini sangatlah bertolak belakang dengan jiwa dan perasaan manusia pada dasarnya. Namun selanjutnya ia mengajarkan bahwa percobaan itu akan menghasilkan ketekunan dan dapat menyempurnakan hidup orang beriman atau membuatnya melangkah pada jalan kesempurnaan. Sesuatu yang akan menghasilkan kedewasaan dalam iman. Mungkin mudah untuk mengatakan hal ini pada orang lain, namun akan sulit sekali menjalaninya sendiri. Lalu bagaimana caranya agar hal ini menghasilkan kebaikan bagi hidup orang percaya? Apa kiranya yang dapat menguatkan? Yaitu hikmat Allah. Orang percaya hendaklah berdoa dan meminta hikmat Allah dalam iman dan tidak ragu. Setelah ia serahkan semuanya pada Allah dalam doa, disitulah ia harus tenang dan percayakan semuanya pada jalan Allah. Bagi banyak orang, salah satu yang menggoda adalah untuk terus berpikir bagaimana mencari jalan keluar dalam masa-masa percobaan. Ada yang yakin sekali mengatakan, "Aku telah berdoa, namun aku harus juga berusaha dan tidak tinggal diam." Saudaraku, hal ini bukanlah suatu sikap yang percaya pada jalan Tuhan, dan ia masih mempercayai diri sendiri. Saudaraku, hal ini bukanlah suatu sikap yang percaya pada jalan Tuhan, dan ia masih mempercayai diri sendiri.
Ia akan terus bimbang dan ragu karena pemikiran dan hatinya terpecah pada dua hal, yaitu Allah dan dunia. Yakobus menggambarkan orang seperti ini bagaikan gelombang air laut yang diombang-ambingkan oleh angin. Ia tidak pernah berhenti dan tenang menghadapinya. Saudaraku, kita harus memilih antara dua hal tersebut. Apakah kita benar-benar percaya pada Allah yang dapat menolong kita, atau percaya pada dunia atau diri sendiri? Ini bukanlah berarti saudara tidak melakukan apa-apa. Hikmat untuk melangkah akan Tuhan berikan bagi mereka yang mau mengikuti bimbingan Roh Kudus. Saudaraku seiman, bagi saya pribadi untuk terus memiliki damai sukacita dalam masa percobaan sangatlah sulit. Apabila dilakukan dengan kekuatan sendiri, saya benar-benar membutuhkan pertolongan dan kekuatan Allah dalam hidup saya. Masa percobaan akan berlangsung singkat atau lama. Hal ini akan menunjukkan seberapa besar iman saudara pada Allah. Allah izinkan hal ini terjadi dalam hidup saudara bukan berarti Dia tidak mengasihi saudara. Namun Dia akan menunjukkan kemuliaannya dalam masa-masa yang sulit. Dan saudara akan semakin dekat dan bersyukur atas segala kebaikannya. Saudara akan semakin mengerti dan mengenal Dia. Tanggapan dan sikap orang percaya pada saat masa percobaan adalah dengan mengambil keputusan untuk mempercayai Tuhan dan berharap bahwa apa yang terjadi akan dapat memuliakan Allah dalam hidupnya. Saudara seiman, setiap orang akan berharap akan hidup yang nyaman dan sejahtera di dunia ini. Namun Tuhan tidak pernah menjanjikan itu pada umat-umatnya, saudara. Dunia ini penuh dengan kesengsaraan hidup, ketidakadilan, kekecewaan, dan bahkan kehancuran. Ketika Adam jatuh dalam dosa, maka kesempurnaan manusia yang Tuhan telah ciptakan pada awalnya ternoda oleh dosa, yang menyebabkan manusia terpisah dari Allah. Saudaraku, segala puji dan syukur kita panjatkan pada Allah bahwa Dia telah memberikan jalan untuk kembali padanya melalui Yesus Kristus. Tuhan telah memberikan keselamatan pada orang-orang percaya dan memberikan karunia kehidupan yang kekal. Selama orang-orang percaya masih berada di dunia ini, mereka akan memiliki harapan akan kehidupan kekal yang lebih baik bersama Tuhan Yesus. Dan damai sejahtera Allah akan terus mengiringi hidup mereka di dunia ini, apapun yang terjadi dalam hidup mereka. Percobaan akan menunjukkan kelemahan dan ketergantungan orang percaya pada kuasa Allah. Ini akan membuatnya untuk lebih memiliki persekutuan yang kuat dengan Allah, karena ia mengerti bahwa tidak ada kuasa yang dapat menguatkannya selain kuasa Allah. Namun apabila ia menyerah, hal ini seringkali akan membuatnya jatuh pada godaan yang membuahkan dosa, yang menjauhkannya dari Allah. Satu keputusan yang harus diambil dari dua pilihan, yaitu terus percaya atau menyerah. Percobaan akan juga membuahkan kebaikan yang berpengaruh pada masa depan orang-orang percaya. Dalam artian, Tuhan mempersiapkan hidup orang-orang percaya untuk melakukan sesuatu yang Dia telah rencanakan bagi mereka. Pada saat mereka terus berpegang kuat dalam iman, maka mereka akan tahu hasil akhir yang Tuhan telah rencanakan, yang seringkali tidak pernah dibayangkan. Namun yang terpenting dari semua ini adalah sikap dan karakter hidup untuk dapat menunjukkan buah-buah Roh Allah. Saudaraku, setiap menit dari hidup saudara sangatlah berharga. Kehidupan yang Tuhan Yesus berikan dalam Dia. Jadi saudara jangan berkecil hati. Percayalah bahwa Tuhan akan memberikan kekuatan bagi saudara.
Kadang mungkin hasil akhir tidak seperti yang saudara inginkan, namun ingatlah bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kasih Allah dari saudara, apapun itu, termasuk juga kematian. Percayakan hidup saudara dan keluarga sepenuhnya pada Allah. Dan jangan ragu akan hidup sekarang ataupun masa depan. Gantungkan semua harapan pada Yesus semata dan bukan pada kemampuan sendiri. Saudara akan melihat bagaimana Allah akan membimbing hidup saudara pada jalan dan rencananya jauh dari apa yang saudara bayangkan. Saudaraku, Tuhan telah menjanjikan akan langit dan bumi yang baru yang tertulis di Alkitab Wahyu 21 ayat 4, di mana tidak akan ada lagi kesengsaraan, yang mengatakan, dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Itulah saudaraku kehidupan masa depan yang Tuhan janjikan bagi orang-orang percaya. Mari saudaraku, mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga yang maha pengasih dan maha kudus, kembali kami datang padamu Allah untuk mengucap syukur akan kasih karunia-Mu yang Kau berikan pagi ini, untuk mempelajari firman-Mu yang menguatkan iman kami. Mungkin ada di antara kami yang masih berpikir akan percobaan hidup kami, bertanya bahwa kapan semuanya akan berakhir. Bertanya apakah ada harapan akan hidup yang lebih baik. Bapa, kami percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini tidak lepas dari kuasa-Mu. Kami berdoa agar kami tidak gentar menghadapi segala percobaan, karena kami tahu bahwa tak ada yang dapat memisahkan kasih-Mu dari kami, tidak juga kematian. Bapa, terima kasih akan pimpinan Roh-Mu yang kudus dalam hidup kami. Kami mohon ampun kalau kadang kami menuruti keinginan sendiri dan tidak patuh pada petunjuk-Nya. Biarlah Bapa, segala percobaan hidup akan membawa kemuliaan bagi Engkau Bapa, bagi Tuhan Yesus Kristus dan Roh-Mu yang kudus. Di dalam nama Yesus Kristus yang Maha Agung, Tuhan yang kami cintai, kami berdoa. Amin. Amin saudara, terima kasih telah mendengarkan. Apabila ada dari saudara yang membutuhkan bantuan doa, silakan email tim doa kami di alamat email yang tercantum pada video ini. Tuhan berkati saudara dan keluarga dan sampai berjumpa kembali minggu depan.